bisnis kos itu bisa menjadi dua segmen market yang kita pasarkan. Mana yang lebih baik untuk Anda pilih sebagai salah satu audience market maupun cara pemasaran bisnis properti kos yang ingin Anda mainkan. Peluang bisnis properti kos itu lebih enak kita bermain secara bulanan atau mainnya kos harian. Harganya itu sudah terpatok. Sedangkan di sisi lain, penghuninya keluar masuk, turnovernya terlalu tinggi untuk pertukaran karyawan. Halo Sobat Cospreneur, kembali lagi bersama saya Iwan Kendrianto di channel You Business Cost. Jangan lupa subscribe terlebih dahulu sebelum melanjutkan untuk menonton video ini. Sobat Cospreneur, di video kali ini kita akan membahas mengenai peluang bisnis properti kos itu lebih enak kita bermain secara bulanan atau mainnya kos harian. Ini banyak banget pertanyaan yang masuk mengenai hal ini yang bikin Sobat Cospreneur akhirnya galau untuk memutuskan segmen mana yang sebenarnya ingin diambil. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan secara singkat dan secara gambaran besar apa aja sih pembandingan dari bisnis kos harian maupun bulanan. Sobat Cospreneur, seperti yang Anda ketahui atau mungkin Anda sudah sering banget mendengar hal ini bahwa bisnis kos itu bisa menjadi dua segmen market yang kita pasarkan. Yang pertama menjadi kos bulanan, yang kedua menjadi kos harian. Nah, mana yang lebih baik untuk Anda pilih sebagai salah satu audience market maupun cara pemasaran bisnis properti kos yang ingin Anda mainkan? Sebelum Anda memutuskan, tonton dulu video ini sampai selesai. Nah, bisnis kos bulanan ini mempunyai suatu kelebihan, yaitu lebih stabil biasanya, dan tamu yang keluar masuk itu sangat sedikit sekali. Dalam arti Anda tidak banyak berurusan dengan orang maupun penghuni kos yang ada di dalam gedung properti kos Anda. Sedangkan secara penghasilan memang terlihat lebih kecil dibandingkan kos harian karena harganya itu sudah terpatok ataupun bisa kita sebut adalah sudah stabil. Jadi misalkan contohnya Sobat Cospreneur menjual kos bulanan di harga 2 juta. Jadi ketika orang lain masuk itu tetap harganya 2 juta. Baik dia masuk awal, weekend, dan hari libur pun harganya tetap 1 bulan 2 juta. Sedangkan di sisi lain, kalau di bisnis kos harian, Anda bisa menaikkan harga sesuai dengan ketentuan maupun situasi dan kondisi. Misalkan ketika hari libur, hari weekend, Anda bisa menaikkan tarif yang awalnya 200.000, 300.000 sehari, Anda bisa menaikkan hingga 500.000 per harinya. Tentunya jika lokasi Anda mendukung untuk wisata maupun tempat hiburan. Nah, yang menjadi beban ketika Anda bermain di kosan harian adalah Anda banyak berurusan dengan orang karena penghuninya keluar masuk, turnovernya terlalu tinggi untuk pertukaran karyawan. Sehingga interaksi Anda terhadap para penghuni menjadi lebih banyak dan lebih rumit. Selain itu, Anda juga harus memikirkan operasional lainnya seperti laundry, air mineral, dan sebagainya. Kenapa? Karena di kos harian itu akan menjadi tanggung jawab kita. Berbeda dengan kos bulanan, semuanya itu di cover oleh si penghuni kos, terkecuali Anda memberikan fasilitas tambahan. Nah, selain itu, di sisi berikutnya adalah yang cukup menarik di kos harian adalah income-nya bisa lebih tinggi, yang seperti tadi saya sudah sampaikan di awal. Kalau di kos bulanan misalkan Anda hanya mendapat 2 juta, di harian mungkin dengan kamar yang sama Anda bisa mendapatkan nilai sewa kalau di total-total sebulan bisa 6 juta sampai 7 juta. Cukup menarik bukan? Nah, problemnya adalah apakah Anda memahami bisnis kos Anda, lokasinya itu lebih cocok untuk harian atau bulanan? Nah, jika Anda tidak mengerti hal tersebut, jangan lupa Anda untuk join di KSI Community untuk mempelajari lebih lanjut bagaimana caranya menganalisa potensi bisnis properti kos Anda ataupun melihat properti kos yang akan Anda beli itu memiliki potensi yang mana. Selama 3 hari kita akan membahas tuntas sampai praktek lapangan supaya Anda mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai bisnis properti kos. Sebelum Anda memutuskan,
Untuk bermain kos bulanan atau harian, ada baiknya Anda berinvestasi dulu untuk belajar. Karena uang belajar nanti ketika Anda salah memilih lokasi, apalagi salah menerapkan suatu sistem ataupun pemilihan segmentasi market, itu akan membuat Anda rugi puluhan juta bahkan ratusan juta. Karena saya pribadi sudah mengalami hal tersebut. Saya Iwan Kendrianto, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa Anda untuk subscribe, like, dan komen video ini jika bermanfaat supaya kami bisa mengembangkan dan lebih banyak mengupdate video-video barunya. Sampai jumpa, see you!